Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Cyber Asia dan kami berada di kelas IT 202 dengan jurusan Teknik Informatika PJJ S1. Di mana anggota dalam kelompok ini yang pertama yaitu Mas Dava Uwan, kemudian saya sendiri yaitu Teguh Yuwono, kemudian ada Mas Hanurdin dan Priscilla Jessica. Uh, untuk Priscilla Jessica berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan untuk membuat video ini dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dan Priscilla Jessica juga akan membuat videonya secara mandiri. Baik, kemudian video ini bertujuan untuk memenuhi tugas sebelum UAS di mata kuliah permagangan web 1. Langsung saja kita akan melakukan review ya, karena tugas sebelum UAS kelompok ini adalah mereview jurnal. Mereview jurnal-jurnal yang sudah kita bagi-bagi kepada anggota-anggota kelompok ini. Nah, untuk kesempatan pertama, di jurnal pertama itu saya berikan waktunya kepada Mas Dava. Monggo Mas Dava dipersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jurnal pertama kita mengambil dari buku yang berjudul HTML dan CSS Design and Build Website oleh John Duckett, publikasi tahun 2011. Tujuan dari buku ini adalah untuk memberikan panduan kepada para pembaca dalam memahami dasar-dasar HTML dan CSS serta bagaimana menggunakannya untuk merancang dan membangun situs web yang menarik dan fungsional. Buku ini menggunakan pendekatan pedagogis yang menggabungkan konten teks dan grafis yang menarik untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep sulit dengan lebih baik. Hasil hasil dari buku ini dengan panduan yang komprehensif dan jelas tentang dasar HTML dan CSS. Buku ini berhasil mengajarkan tentang struktur HTML, tag-tag HTML, pemformatan teks menggunakan gambar, hyperlink, dan elemen lainnya yang esensial dalam merancang halaman web. Catatan untuk buku jurnal pertama ini, buku ini sangat cocok untuk pemula yang ingin memahami dasar-dasar HTML dan CSS. Namun, beberapa pembaca yang memiliki pengalaman lebih dalam pemrograman web mungkin merasa topik yang dibahas agak dasar. Oleh karena itu, pembaca yang ingin mendalami topik yang lebih lanjut atau lebih kompleks, buku ini mungkin perlu didukung dengan bahan bacaan lebih lanjut atau referensi tambahan. Lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal kedua ini kita ambil dari penelitian jurnal yang ditulis oleh Anjumi Kholifatur Rahmatika, Fajar Pradana, dan Fitra Abdurrahman Bahtiar yang diberi judul Pengembangan Sistem Pembelajaran HTML dan CSS dengan konsep gamifikasi berbasis web. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan sistem pembelajaran HTML dan CSS menggunakan konsep gamifikasi yang dapat meningkatkan motivasi dan memberikan pengalaman belajar yang positif bagi siswa. Jurnal ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan popularitas permainan di kalangan pengguna internet di Indonesia. Selain itu, tujuan jurnal ini adalah untuk menjelaskan konsep gamifikasi dan bagaimana penerapannya dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jurnal ini juga bertujuan untuk menekankan pentingnya pembelajaran HTML dan CSS dalam pengembangan web front-end dan prospek pekerjaan yang menjanjikan bagi pengembang perangkat lunak.
Metodologi yang digunakan adalah kombinasi dari tinjauan pustaka, pengembangan kerangka konseptual, dan implementasi sistem pembelajaran berkonsep gamifikasi untuk HTML dan CSS. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi tingkat keterlibatan dan motivasi siswa selama implementasi sistem pembelajaran berkonsep gamifikasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Oke, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem pembelajaran HTML dan CSS dengan konsep gamifikasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sistem yang dikembangkan mencakup fitur-fitur seperti misi, tantangan, pembelian item, dan papan peringkat. Pengujian yang dilakukan pada sistem ini menunjukkan hasil yang positif dengan semua jenis pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian validasi, dan pengujian usabilitas mendapat status pas 100%. Pengujian usabilitas juga menunjukkan bahwa sistem ini mudah digunakan oleh pengguna dengan nilai akhir 71 pada metode System Usability Scale atau SUS. Catatan pada penelitian ini adalah berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa catatan yang dapat diimplementasikan dengan pengembangan sistem pembelajaran selanjutnya. Saran pertama adalah menambahkan tipe soal pada misi tantangan yang lebih banyak sehingga soal bervariasi. Saran kedua adalah menambahkan fitur pengerjaan project sehingga peserta dapat melakukan latihan project yang dikoreksi oleh sistem. Namun ada saran tambahan, yaitu untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah menambahkan tipe soal yang lebih bervariasi dan fitur pengerjaan project. Dengan demikian, sistem pembelajaran ini dapat terus ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi siswa. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Dafa. Untuk multi jurnal ini yang akan kita bahas adalah judul, kemudian penulis, nama jurnal dan tahun, kemudian tujuan, metodologi dan sumber data, hasil penelitian, dan catatan penelitian untuk kedepannya. Oke, untuk jurnal 3 ini membahas tentang Turn to Code HTML and CSS, Develop and Style Website, yang ditulis oleh Xiao Hou, yang diterbitkan pada tahun 2013. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah tujuan utamanya yaitu membantu pembaca membangun pemahaman yang kuat tentang struktur dasar HTML dan cara mengaplikasikan CSS untuk menciptakan tampilan dan gaya yang menarik bagi situs web. Nah, penulis Xiao Hou mengadopsi pendekatan belajar by doing untuk mengajarkan konsep-konsep coding. Buku ini menyajikan materi secara terstruktur dengan penjelasan yang jelas dan disertai contoh kode nyata. Pembaca juga diberikan berbagai latihan praktis untuk meningkatkan pemahaman dan mengasah keterampilan dalam mengimplementasikan HTML dan CSS. Nah, metodologi yang digunakan membantu pembaca untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam konteks proyek nyata. Hasil dari penelitian ini, hasil dari buku ini berhasil menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembaca yang ingin mengembangkan keterampilan dalam pengembangan web. Dengan penjelasan yang mudah dipahami dan pendekatan yang berfokus pada praktek, pembaca dapat membangun situs web sederhana hingga kompleks dengan menggunakan bahasa markup dan styling. Melalui progresi materi yang terstruktur, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang cara mengatur elemen-elemen situs web, menciptakan layout yang responsif, dan juga menerapkan desain-desain yang estetis. Nah, catatan untuk kedepannya adalah beberapa ilustrasi atau contoh yang lebih beragam dapat ditambahkan untuk memberikan inspirasi kreatif kepada pembaca dalam mendesain situs web mereka sendiri. Beberapa topik mungkin dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup aspek-aspek yang lebih lanjut dari pengembangan web, seperti penggunaan JavaScript atau pengenalan ke kerangka kerja web populer.
Kemudian untuk jurnal 4, nah kita mengambil judul HTML and CSS Quick Start Guide yang ditulis oleh David Drosser yang diterbitkan pada tahun 2021. Nah, tujuan utama dari buku ini adalah memberikan pendekatan yang mudah diikuti dalam belajar HTML dan CSS agar pembaca dapat memahami dasar-dasar HTML dan CSS, menguasai pengembangan situs web yang responsif, dan juga memahami prinsip-prinsip desain web yang efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan tutorial, pendekatan progresif, dan penggunaan studi kasus. Kemudian hasil dari buku ini adalah buku ini berhasil memberikan panduan langkah demi langkah dalam membangun situs web, mulai dari struktur dasar HTML, gaya CSS, hingga teknik pengembangan web modern seperti desain responsif. Dengan gaya penulisan yang jelas dan konsep yang mudah diikuti, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang kuat tentang bahasa pemrograman web. Catatan kedepannya untuk buku ini adalah HTML dan CSS Quick Start Guide karya David Drosser ini, beberapa konsep dan teknik mungkin perlu diperbarui mengingat perkembangan pesat dalam industri pengembangan web. Lebih banyak contoh proyek, pembaca pemula seringkali belajar dengan lebih baik melalui contoh nyata dan proyek yang dapat mereka ikuti. Oleh karena itu, di masa depan, buku ini dapat diperkaya dengan lebih banyak contoh proyek yang memperlihatkan penerapan nyata dari konsep-konsep yang diajarkan, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami bagaimana menerapkan pemrograman HTML dan CSS dalam situasi sehari-hari. Riset lanjutan dari studi kasus, untuk memperkuat konten buku ini, penulis dapat melakukan lebih banyak riset lanjutan dan menyertakan studi kasus yang menggambarkan bagaimana pemrograman HTML dan CSS digunakan dalam proyek-proyek nyata. Demikian review jurnal dari saya. Untuk kesimpulannya, saya berikan kesempatan kepada Mas Hanurdin. Monggo silakan Mas Hanurdin. Ya, terima kasih Mas Teguh dan Mas Dapa. Jadi dari kesimpulan 1-4 kita tarik kesimpulannya, referensi buku ini dan jurnal tersebut menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan penguasaan HTML dan CSS dalam dunia pengembangan web. Buku HTML dan CSS Design and Website oleh John Docker memberikan pendekatan yang mendalam dan visual dalam memahami konsep HTML dan CSS, menjadikannya panduan yang baik bagi pemula dan pengembang web berpengalaman. Sementara itu, Learn to Code HTML and CSS Develop and Scale Website oleh Shai Hall menawarkan fokus pada pengembangan dan steering situs web, memberikan penekanan pada praktik terbaik dalam menggunakan HTML dan CSS. Di sisi lain, HTML dan CSS Quick Start Guide oleh David Drosser memberikan paduan cepat untuk membangun dasar-dasar pemrograman dengan HTML dan CSS, cocok bagi mereka yang ingin menguasai keterampilan tersebut secara singkat. Sementara itu, jurnal pengembangan sistem pembelajaran HTML dan CSS dengan konsep gamification berbasis web oleh Anjum Kofifatur Rahmatika, Fajar Pradana, dan Fitra Abdurrahman Bakhtiar mengeksplorasi pendekatan inovatif dengan mengintegrasikan konsep gamifikasi dalam pembelajaran HTML dan CSS, memberikan wawasan yang menarik untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Secara keseluruhan, kesimpulan dari referensi buku dan jurnal ini adalah bahwa pemahaman dan penguasaan HTML CSS merupakan keterampilan yang esensial dalam pengembangan web. Berbagai paduan baik yang mendalam dan komprehensif maupun yang singkat dan praktis telah disusun untuk membantu pembaca memahami konsep dan teknik pemrograman tersebut dengan menggunakan beragam sumber pembelajaran yang tersedia. Pengembang web dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun situs web yang menarik, responsif, dan inovatif. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Mas Teguh.
Baik, Mas Hanurdin, terima kasih untuk membuat suatu kesimpulan dari keempat jurnal ini, dan terima kasih juga untuk Mas Dapah. Mungkin dari review jurnal ini masih banyak kekurangan yang harus kita tingkatkan nanti untuk kedepannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.